menurut Anda apa arti bela negara di kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat? Bela negara adalah bukan hanya berperang, tapi juga menjaga persatuan, menaati aturan, bekerja dengan jujur, dan saling menghormati sesama. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan di lingkungan kerja atau masyarakat? Caranya adalah dengan memelihara sikap disiplin, siap membantu ketika ada keadaan darurat, satu contoh ada bencana alam dan sebagainya, menjaga kebersihan, keamanan lingkungan, serta ikut aktif dalam kegiatan masyarakat. Lanjut pertanyaan yang terakhir, Bapak. Menurut Anda, tantangan terbesar dalam mewujudkan bela negara di era sekarang ini itu apa saja? Tantangannya adalah derasnya arus informasi yang cepat di media sosial, banyak hoaks dan ujaran kebencian yang bisa meracuni pikiran masyarakat. Jadi masyarakat harus kritis, harus bisa memilah-milah. Apa arti bela negara dalam kehidupan sehari-hari Mas Didi, mungkin di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat, itu seperti apa? Oke, kalau kesiapsiagaan bela negara dalam konteks di lingkungan kerja dan masyarakat, tentunya ya kita bekerja harus semangat, meningkatkan etos kerja, jujur, amanah dalam menjalankan tugas. Kalau dalam konteks masyarakat, ikut dalam kegiatan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan antar warga, seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian kalau arti kesiapsiagaan bela negara sendiri, kalau hari ini itu bisa dimaknai seperti apa? Apakah harus angkat senjata untuk perang atau seperti apa? Tidak harus mengangkat senjata untuk berperang, yaitu tadi kontribusi kita untuk masyarakat, menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, itu yang terpenting. Mungkin pertanyaan terakhir, Mas Didi, ini cukup luar biasa. Mungkin pesan dan kesan tantangan terbesar kita dalam bela negara di era sekarang ini itu seperti apa tantangannya? Oke, hari ini kan kita hidup di era disrupsi ya, hidup di era ketidakpastian dengan arus informasi yang begitu deras, kemajuan digital, sehingga banyak berkeliaran berita atau informasi yang itu sifatnya hoax, sehingga itu bisa memecah belah antara persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Mas Nadif, arti bela negara itu apa sih? Bela negara itu kalau pandangan saya, ya kita sebagai seorang anak bangsa patut untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah pernah diproklamasikan. Kalau bentuk sikap bela negara yang bisa diterapkan dalam keseharian, contohnya apa, Mas? Jadi kalau dalam bentuk keseharian, mungkin pertama, saya kira karena kita negara hukum, maka kita harus mematuhi hukum yang sudah diputuskan. Tantangan terbesar dalam menerapkan bela negara ini kira-kira apa menurut Mas? Kalau kita melihat hari ini, mungkin salah satu masalah yang terbesar dalam bernegara kita adalah masalah korupsi mungkin ya. Korupsi itu saya kira menjadi tantangan terbesar kita hari ini, bagaimana untuk melawan itu. Kolusi dan nepotisme dan sebagainya itu. Kalau Mas sendiri nih, kan ini tantangannya masalah korupsi ya. Biar Masnya nggak ikut ke sana gitu. Apa yang itu disiapkan biar bisa menerapkan bela negara ini terhindar dari korupsi itu? Korupsi kan kadang dia berangkatnya dari karakter individu, ataupun kadang juga berangkat dari sistem yang membentuk itu. Saya kira kalau pertama dari individu itu saya kira sangat penting untuk kita menanam kejujuran dalam diri kita.
menurut Anda, apa arti bela negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat biasa? Bela negara bukan hanya berperang, tapi juga menjaga persatuan, menaati aturan, bekerja dengan jujur, dan saling menghormati sesama. Jadi, setiap orang bisa berkontribusi sesuai perannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas G. Oke. Bagaimana sikap kesiapsiagaan bisa diwujudkan di lingkungan kerja dan masyarakat? Caranya dengan disiplin, siap membantu ketika ada keadaan darurat, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Itu bentuk sederhana kesiapsiagaan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, nggih. Nggih. Menurut Anda, apa tantangan terbesar untuk mewujudkan bela negara di era sekarang? Tantangannya adalah arus informasi yang cepat di media sosial, banyak hoaks dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa. Jadi, masyarakat harus lebih bijak, kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Terima kasih. Ini sama-sama, Mas. Menurut Mas, bela negara sekarang sehari-hari diwujudkan perwujudannya yaitu ya kalau sekarang sih bukan ikut perang ya, tapi kita aktif menghidupkan masa-masa setelah merdeka dengan saling menjaga persatuan antar warga, lalu kita bekerja dengan jujur, kita menaati peraturan, bayar pajak. Itu salah satu bela negara yang nyata sih. Yang kedua, Mas, bagaimana sikap kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan di lingkungan kerja atau masyarakat? Sekarang kerjanya apa, Mas? Jadi karyawan swasta sendiri. Bagaimana, Mas? Kalau di posisi saya ya, ketika ada teman saya yang merasa kesulitan, saya membantu, lalu saya menaati peraturan di perusahaan. Yang ketiga, Mas, terakhir ini pertanyaan. Untuk sekarang, di era sekarang, tantangan terbesar bela negara apa? Tantangan terbesar itu karena ini di zaman modern ya, yang informasi sudah cukup cepat. Saya pikir hoax itu tantangan nyata dari kita semua, karena kita semua itu sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan salah. Jadi karena mobilitas media sosial yang sangat tinggi ya, Mas. Itu mungkin ya, jadi akhirnya kita saling mengujar kebencian. Peran ASN dalam bela negara ini yaitu kita ASN menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik. Kita harus bisa menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Di hasil wawancara kelompok kami dengan para responden, kami simpulkan bahwa bela negara itu punya makna di zaman sekarang, yaitu upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah kita jaga persatuan dan kita mematuhi atau menaati aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Tantangan besar yang kita hadapi dalam menerapkan nilai-nilai bela negara ini yaitu banyaknya informasi yang tersebar di media sosial yang tidak sedikit mengandung informasi-informasi hoax dan juga ujaran kebencian, sehingga ini bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah masalah di Indonesia, yaitu korupsi. Nah, dua hal ini yang menurut kami dari hasil wawancara adalah tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di Indonesia. Sehingga apa yang butuh kita siapkan untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara ini, yaitu pertama kita harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita agar bisa menyerap, ya, bisa memfilter informasi-informasi mana yang benar dan yang hoax. Dan yang kedua adalah kita harus menanamkan serta memelihara sikap jujur dan juga disiplin agar
apa yang kita lakukan dalam keseharian bisa tercermin ya, bisa sesuai dengan nilai-nilai dasar bela negara.